Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rifda Kuliah yang kali ini kedatangan tamu istimewa oleh teman saya yang akan berpartisipasi membahas tema wanita karir. Nah, sebelum membahas tema yang menarik ini, mari kita berkenalan agar lebih akrab dulu. Silakan. Oke, halo pemirsanya Rifda Kuliah. Nama saya Rifaatul Mahmudah. Pekerjaan utama saya sebagai seorang istri, juga guru bahasa Inggris di salah satu sekolah, dan juga punya sedikit usaha. Oke. Cukup? Ya, cukup. Oh, ya, cukup. Nah, tadi sempat disinggung nih, teteh ini pekerjaan utamanya, profesi utamanya itu sebagai guru dan mempunyai usaha kecil. Kalau boleh tahu di bidang apa sih usahanya gitu? Sebenarnya kalau usaha sih ada beberapa. Yang satu ada tote bag custom, Iya. bisa dilukis sendiri sesuai pesanan. Yang satunya lagi aksesoris. Jadi karena sekarang lagi rame-ramenya masker, Iya. bisa pakai strap, konektor, bahkan sebelumnya juga ada gelang, apapun itu yang aksesoris lah. Oh iya. Berarti kalau aksesoris ini dimulai berdirinya pas pandemi kali ya? Ya, kalau itu awalnya gara-gara ada pandemi jadi ada peluang tambahan lagi usaha, tapi kalau tote bag itu sudah jalan sekitar 2 atau 3 tahun. Oke. Boleh tahu atau ada gitu akunnya untuk mempromosikan diri? Oh ya, kalau misalkan tote bag ada Iya. di Girin Tote Bag di Instagram. Tapi kalau Oke. untuk aksesoris itu masih sifatnya online, ada reseller yang ambil. Oke. Bagus sekali ya kalau gitu. Memanfaatkan gitu kan. Memang di pandemi ini emang harus memanfaatkan peluang walaupun sedikit gitu kan. Oke. Kalau tadi udah di-mention kalau ini udah jadi guru, punya jadi owner gitu ya, owner usaha-usaha kecil gitu kan, jadi seorang istri di rumah juga kan. Nah, gimana sih kayak cara ngatur waktunya untuk memposisikan diri sebagai peran-perannya itu? Sebenarnya kunci utamanya itu cuma satu, disiplin. Kalau kita sudah punya disiplin, mau peran kita sebanyak apapun nggak masalah. Ya, itu sih yang benar, apalagi punya dua peran gitu kan. Ya. Nah, kalau itu kan perannya udah banyak, pasti banyak tantangannya kan, banyak tantangan buat kayak ini, pasti ada aja yang bersinggungan gitu kan. Terus kalau udah menghadapi kehektikan ini, cari hiburannya itu dengan apa nih? Sebenarnya kalau tantangan sudah pasti satu peran aja kita pasti punya tantangan, apalagi kita punya berbagai aktivitas. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kunci utamanya adalah disiplin. Kadang ketika melakukan satu pekerjaan dan pekerjaan lain sudah menunggu itu rasa lelah ada. Tapi kalau kita lihat, oh kalau saya menunda pekerjaan yang sekarang, nanti pekerjaan berikutnya pasti tidak akan selesai. Nah itu, ada rasa jenuh, tapi ya untuk menghibur diri bisa cuci mata melihat yang tampan-tampan di televisi mungkin, atau menikmati musik. Tapi kalau misalkan kita melihat dari hasil jerih payah kita, itu juga salah satu hiburan sih. Misalkan nih, saya sebagai ibu rumah tangga, ketika melihat rumah dalam keadaan sangat bersih, itu juga hiburan, nyaman saya tinggal di rumah. Atau ketika misalkan dapat setoran dari agen reseller saya, itu juga hiburan buat saya. Atau ketika misalkan murid-murid saya merespon tugas saya dengan baik, itu juga salah satu hiburan buat saya. Nah ya memang sih, kalau kehektikan ini terus Banyak cara gitu, apalagi melihat cogan-cogan itu Iya. seketika hilang gitu ya. Hilang capeknya. Ya, Tinggal benar. setel aja TV, banyak yang bening-bening, yang bagus-bagus, yang maksudnya pemandangan. Iya. Bukan cogan doang. Bukan. Iya.
berarti ini sangat menginspirasi gitu ya, udah menjadi guru, jadi punya apa sih, jadi owner juga gitu kan. Apa sih yang dilakuin Teteh buat menginspirasi orang-orang di sekitar ataupun buat murid-murid gitu, apa yang dilakuin Teteh sebagai seorang wanita karir gitu kan? Kalau misalkan menginspirasi bagi anak-anak ya paling di awal pembelajaran kan selalu ada penghantar sebelum kita belajar, misalkan bahas tema apa dan kita kasih contoh-contoh yang berkaitan dengan pelajaran. Tentunya saya juga terkadang membagikan cerita hidup saya agar menginspirasi bagi anak-anak. Intinya bahwa begitu luas dunia ini, begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, maka jangan pernah batasi gerak kita. Itu yang sering saya katakan kepada anak-anak. Ya betul sekali. Apalagi di era ini, era society 5.0 ini, teknologi makin canggih gitu kan. Dan pasti tantangannya itu sangat ini gitu kan, banyak banget. Nah, gimana sih pandangan Teteh gitu buat jadi wanita karir atau wanita yang independen di era teknologi yang canggih ini? Apakah harus jadi wanita karir atau gimana gitu? Apa bagus gitu menjadi wanita karir ini? Kalau pandangan pribadi sih pasti bagus karena saya memilih apa yang menurut saya baik. Tapi semua orang punya pilihan. Jadi bukan berarti orang yang memilih untuk full menjadi ibu rumah tangga, menjadi pengasuh bagi anaknya itu kurang baik. Enggak, semua wanita adalah hebat dengan pilihannya sendiri. Tapi kalau menurut saya pribadi, wanita tidak boleh hanya bergantung, karena suatu hari kita tidak tahu kondisi kita akan seperti apa. Apakah kita akan yakin selamanya akan menua bersama dengan suami? Bisa saja suami lebih dulu dipanggil, atau apapun kondisinya, baik itu kita ataupun suami, tetap harus punya pandangan ke depannya. Dan untuk jadi wanita karir itu tidak harus meninggalkan tugas kita sebagai ibu rumah tangga atau seorang istri di rumah. Karena ya tadi itu, ketika kita punya sifat disiplin, apapun bisa kita hadapi. Jadi kalau misalkan ada yang memilih untuk jadi ibu rumah tangga, bagus. Tapi kalau misalkan pada saat sekarang bekerja dari rumah pun banyak sekali peluangnya. Sekarang sudah marak toko online, jadi kita bisa berdagang dari rumah. Bahkan untuk mengantarkan paket pun kita sudah ada petugas yang menjemput ke rumah. Kalaupun kita tidak ingin meninggalkan anak-anak kita di rumah atau pekerjaan kita di rumah sebagai seorang istri, tidak masalah. Fasilitas yang ada, teknologi kita yang ada sudah cukup mengcover semuanya. Ya betul banget gitu kan. Di masa ini kita harus bisa mencari peluang gitu, walaupun peluang itu sedikit, harus bisa dimanfaatkan kan? Nah, saya ada pesan-pesan gak sih buat wanita di luar sana yang ingin menjadi wanita karir ataupun wanita yang full di rumah aja gitu ya, jadi ibu rumah tangga gitu ya? Ada pesannya ya. Kalau untuk wanita, baik itu yang memilih untuk tinggal di rumah ataupun yang memilih untuk berkarir, intinya kita punya rasa tanggung jawab aja. Jadilah diri sendiri, jangan batasi keinginan kita, karena saya yakin semua perempuan mempunyai mimpi, dan menjadi ibu rumah tangga itu pun salah satu dari mimpi. Jadi jangan pernah sepelekan orang yang memilih untuk tinggal di rumah, karena Masya Allah di rumah itu pekerjaan juga sangat banyak ya. Jadi jangan pernah merasa rendah diri. Kita semua perempuan juga diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan, diberi kreativitas, diberi kekuatan. Maka manfaatkanlah apa yang kita punya. Jangan takut untuk memulai. Jadi silahkan mulai bagi yang ingin. Dan kalau bagi yang ingin ada di rumah, tetap walaupun ada di rumah, tapi berkaryalah dengan cara yang berbeda. Nah, bahasan yang sangat menarik ya, dan dapat disimpulkan gitu ya, kalau wanita maupun baik jadi ibu rumah tangga ataupun jadi wanita karir, tetap saja gitu, kita sebagai wanita tidak boleh rendah diri. Nah, tetap berkarya dengan caranya sendiri gitu kan. Terima kasih untuk Teteh sudah meluangkan waktunya dalam membahas tema kali ini gitu ya, wanita karir. Dan
Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.